Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki nasib kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa datang ke masjid untuk sujud, untuk ruku. Mari kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha kita lakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Niat dipasang dulu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selain Allah. Jadi kita berbuat baik, betul-betul usahakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasnya. Banyak amalan itu kita lakukan, tapi kalau tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Bahkan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena riya. Berbuat karena manusia, berbuat karena selain Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ini yang pertama, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya. Jadi ikhlas, usahakan betul-betul kita berbuat baik ini karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di mana saja, dilihat manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu, setiap saat, setiap waktu, dengan betul-betul dipasang niat ikhlas karena Allah, bukan karena lainnya. Kita harus betul-betul kita tujukan keikhlasan kita ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kecewa di akhirat kelak. Mari kita betul-betul bersungguh-sungguh. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan yang sebaik-baiknya untuk menyusul perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah di masa lalu kita yang pernah kita lakukan. Mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menyusul dengan kebaikan-kebaikan, dengan sedekah, salat tahajud, dengan berpuasa sunnah, dengan melakukan amal-amal soleh. Mari kita berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa wa yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta wa yuhibbunal wuzura wa yansaunal kubura wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq." Ya, artinya akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhiratnya. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan. Mereka mencintai harta benda dan mereka melupakan hisab
penelitian amal di akhirat. Mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Di dalam hadis ini tersirat suatu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tibanya suatu masa di mana pada waktu itu orang sudah tergila-gila mencintai hal-hal yang bersifat keduniaan dan melupakan hal-hal yang bersifat keakhiratan. Padahal semestinya orang itu harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dalam rangkaian perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu di alam akhirat yang abadi. Oleh Allah, manusia sewaktu mengarungi hidup di dunia yang sifatnya sementara ini supaya bekerja giat mencari bekal untuk persiapan dalam perjalanannya menuju akhirat yang abadi. Ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan jauh, maka lama sebelumnya dia harus sudah mempersiapkan diri dengan mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk keperluannya dalam perjalanannya. Dengan perbekalan itu pasti insya Allah dia akan dapat mencapai tujuan dengan selamat. Sebaliknya, bila dia hanya berpangku tangan saja tanpa berusaha mengumpulkan bekal, tentu penderitaan dan kesengsaraan silih berganti akan menimpanya. Itu insya Allah sudah pasti, sebab setiap perjalanan memerlukan bekal. Namun manusia adalah tempatnya lupa, apalagi kalau manusia itu tidak dibekali dengan iman yang kuat. Pasti jiwanya gersang yang selalu diselimuti oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang akan membawa manusia tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan yang palsu, kenikmatan-kenikmatan yang semu di dunia semata, tanpa memperdulikan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang patuh berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dunia adalah alam yang fana. Artinya segala yang ada di dunia ini bakal mengalami kerusakan, yang insya Allah bumi dan langit akan rusak, dan bulan, matahari, dan semua planet yang di alam raya ini juga insya Allah akan rusak. Manusia dengan berbagai karya dan ciptaannya juga akan rusak. Semuanya akan rusak. Tidak ada yang tersisa. Kebahagiaan, kemewahan, kemegahan, kedudukan, pangkat, jabatan, dan lain-lainnya, semuanya akan rusak. Tidak ada yang abadi. Akan tetapi justru semua yang tidak abadi ini malah yang disenangi oleh semua orang. Sudah barang tentu tidak ada salahnya, bahkan tidak ada larangan mencintai dunia. Namun perlu dimengerti, terlalu mencintai dunia bisa menggelincirkan orang lupa kepada akhirat. Padahal sudah disebutkan bahwa dunia ini hanyalah tempat lintasan saja dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qaror. Hai kaum muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah
negeri yang kekal, yang abadi. Maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita untuk betul-betul mengumpulkan amal, mempersiapkan diri, membawa bekal yang insya Allah yang sebanyak-banyaknya untuk menuju alam akhirat yang abadi. Mari kita berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Gunakan di jalan Allah di setiap waktu yang kita lewati ini. Gunakan untuk berbuat baik, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti meninggalkan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu ini sehingga kita melupakan akhirat. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini terutama yang dinilai oleh Allah ikhlasnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak sodako itu, walaupun banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau kita kerjakan bukan karena Allah, karena selain Allah, maka kebaikan itu tidak akan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa, karena kita termasuk menuhankan manusia. Kalau kita berbuat baik karena manusia, termasuk kita menuhankan manusia, walaupun itu perbuatan itu sebanyak apapun juga. Jadi yang pertama, ikhlasnya. Usahakan dengan ikhlas. Kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, usahakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari pagi sampai malam, dan usahakan betul-betul merasa dilihat oleh Allah selalu. Bukan cuma sekedar waktu kita sholat, di setiap saat usahakan merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berani berbuat dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita selamat, kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Usahakan betul-betul mengikuti ajaran Nabi SAW. Kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, pemahaman salafus salih, pemahaman orang-orang soleh terdahulu, yang mereka itulah ajarannya yang betul-betul ikhlas. Ajarannya ikhlas, bukan ikhlas mengamalkannya saja, tapi mereka ikhlas menerima ajaran dari Nabi. Jadi mereka ikhlas menerima ajaran dari Nabi SAW. Ikhlas bukan cuma mengamalkan, tapi ikhlas menerima wahyu, menerima ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenarnya, ikhlas. Jangan sampai kita mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan. Ini, jangan sampai kita ini durhaka. Yang diperintah Allah tidak mau dikerjakan, yang tidak diperintah oleh Allah dikerjakan. Jangan sampai kita durhaka. Kita usahakan betul-betul mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya, dan usahakan betul-betul ikhlas karena Allah. Kita melakukan semua ibadah, tujukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.